Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi bareng aku Yumna di Yang Muda Bercerita. Nah, seperti biasa nih, kita di sini bakal ngobrol-ngobrol santai bareng bintang tamu kita yang hebat-hebat pastinya. Dan hari ini pasti bakal jadi podcast yang seru banget. Karena bintang tamu kita nih keren banget. Artis HNI guys. Oh tidak. Wajahnya tuh sering terpampang di Instagramnya HNI. Masya Allah. Kalau kalian belum pernah dengar namanya pasti pernah lihat gambarnya. Kalau belum pernah lihat gambarnya pasti pernah dengar namanya. Kalau belum juga pasti kalian belum pernah follow IG-nya HNI ya. Nah makanya jangan lupa follow nih ya di sini IG-nya. Langsung aja biar nggak penasaran kita sambut aja nih Bu Oni. Assalamualaikum Bu Oni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya Bu Oni? Alhamdulillah Luar luar biasa. Harus Harus lebih baik. Selalu gitu ya? Selalu gitu ya kita. Kayak Udah setelannya udah begitu. Setelan udah begitu. Anak-anak sehat Bu di rumah? Alhamdulillah hari ini hari Senin mereka lagi pada BDR. Siapa sih Bu? Rehana, Khalid, Bilal, Hamzah. Bilal, Hamzah. Ini ya, The Krucil. The Krucil. The Krucil tuh Kayak membentuk geng gitu. Aku tuh kalau lihat The Krucil, Bu Oni gitu. Kerucil sih kan apa sih yang kecil-kecil gitu lah, anak-anak kecil-kecil itu panggilan aja. Iya, panggilan. Ini kayak Gen Halilintar, ini The Krucil gitu bikin. Tapi namanya nggak ada kerucil-kerucilnya sih, Pavili Ramli sebenarnya nggak ada kerucilnya. Itu buatan. Itu buatan. Iya. Kalau misalkan Rehana itu sekarang kelas berapa Bu? Rehana sekarang kelas 9. Kelas 9. Dia lagi karantina karena 2 pekan lagi mau masuk. Mau masuk tatap muka ya. Jadi kan harus ada protokolnya. Salah satunya itu dia harus karantina 2 pekan. Sebenarnya tadi saya ajak ke sini. Oh iya. Kalau Khalid dia lagi nemenin neneknya sendiri kan. Nenek lagi Khalid sendiri. Tuh SMP ya? Kelas 7 baru kelas masuk. 7. Iya. Aku tuh ini loh Bu. Nggak sengaja pernah buka IG-nya Khalid, keren loh di bio-nya itu ada tulisan My principle is say no to pacaran. Wah kata aku, ini di umur segini tuh keren banget loh. Iya dia lagi senang sama motivasi-motivasi. Sebelumnya dia nyontek motivasi-motivasi. Dia Khalid itu pernah ngeluarin buku tulisan kumpulan motivasi. Jadi itu dia jadiin hadiah waktu kemarin dia lulus kelas 6 SD, lulusan SD. Dia bikin proyek ngumpulin motivasi dari teman-temannya. Jadi dia mintain motivasi quote dari teman-temannya. Meskipun pas saya lihat mereka juga mungkin ngambil ya dari mana quote mana. Cuman dinamain gitu, si ini ngambil quote ini, si ini ngambil quote ini gitu. Terus habis itu dia belajar sama abinya, minta diajarin gimana sih caranya bikin buku. Ini ngetik sendiri, dia ini sendiri, baru kita bantu edit-edit. Ya buku-buku kecil gitulah, cuman ya inilah prestasi ya buat kita. 6 SD iya, nah itu pas lulusan kemarin dia bagiin ke kelas, ke teman sekelas. Itu dijual juga apa? Enggak, saya bilang nggak apa-apa yang buat kali ini untuk hadiah lulusan. Tapi nanti di luar ini jual aja. Tetap. Nerusin jejak Abi sama Umi. Keren sih. Ini pasti begitu juga hasil dari pendidikan Umi Abinya yang keren-keren juga nih. Iya. Nah, teman-teman langsung aja nih. Kalau Bu Oni ini kan di luar itu terkenalnya sebagai salah satu penggagas penyemangatnya bisnisnya emak-emak HNI ya. Nah, terus juga kalau di luar jadi motivator yang kalau dipanggil kayak sukses gitu. Nah, tapi khusus di sini beda nih. Kita bakal ngebahas hal-hal yang belum pernah dibahas sebelumnya. Serem banget Sisi lain dari seorang Bu Leoni Abi. Tidak. Saya sudah dikerangkeng nih di sini nih, jadi nggak bisa lompat-lompat ya, Masya Iya Allah. dong, pasti kalau udah di sini pasti dapat kejutan. Dapat kejutan. Oh berarti ini hot seat ya? Kursi panas. Kursi panas. Jadi kita bakal throwback ke masa lalunya Bu Oni. Gitu. Penasaran kan? Nah langsung aja ikutin kita terus ya. Nih Bu, Bu Oni itu dulu pas masa sekolah itu emang bandel ya Bu? Kayaknya saya tahu nih bocorannya dari mana. Ya saya SMP SMA itu emang saya tergolong yang anak nongkrong gitu ya. Yang apa namanya ya lompatin pagar masjid, bolos. Macam-macam kayak gitulah. Tapi saya tetap
punya ranking di Wih, kelas, iya keren. gitu ya. Sampai waktu saya lulus UMPTN ya, dulu namanya masih UMPTN, teman-teman saya tuh pada nanya, kok lo bisa lulus ini? Lo kan sehari-hari nongkrong bareng kita, lo kapan belajarnya gitu ya. Ya itulah. Jadi saya dari dulu itu anak nongkrong tapi tetap balance, tetap belajar gitu. Balance. Terus kalau kebandelan yang menurut Bu Oni nih, ini sih parah banget sih bandel, tapi Bu Oni masih inget-inget sampai sekarang itu apa, Bu? Manjat pagar belakang musola sekolah saya. Itu gimana ceritanya tuh? Karena mau bolos, karena mau jalan sama teman-teman. Jadi yang saya ingat itu anak-anak rohis itu lagi pada rapat di dalam musola ya, dalam musola sekolah. Itu kita tuh lagi bahu-membahu untuk saling ngangkat untuk manjat ke luar pagar, sampai dipelototin sama yang lagi rapat, ditutup gordennya, kita buru-buru deh pokoknya. Itu yang paling saya ingat banget sampai sekarang. Kayak kalau cerita sama suami sama Pak Firly, aduh nggak kebayang kalau kita satu sekolah. Bakal satu geng kali? Betul, nggak tahu ya geng mana ya, soalnya Pak Firly kan ini alim banget. Oh, beda. beda aliran. Saling melengkapi nih. Saling berarti melengkapi ya. lah. Terus dulu tuh Bu Oni tomboy katanya, Bu. Iya lumayan, saya nggak suka sama yang feminim sih dulu. Pokoknya Tuh kalau outfitnya ke sekolah gimana tuh? Pakai topi yang kayak jalan gitu? enggak sih, pokoknya nyari yang simple aja. Dan yang paling saya senang sampai sekarang ya, itu sneakers. Saya nggak masih belum nggak terlalu suka lah pakai yang, kecuali acara formal banget ya, kayak yang sepatu girly gitu, kayaknya belum deh, enggak deh gitu, enggak saya gitu, nggak bisa dipaksain. Jadi lebih nyamannya pakai outfit yang sport gitu. Oh, ya. Terus dulu tuh kalau temenan itu emang sama cowok-cowok gitu? Atau emang masih sama yang cewek-cewek? Enggak sih, punya geng yang cewek-cewek punya ya, seperti layaknya anak SMP SMA lah. Tapi teman-teman cowok juga banyak juga, karena kita suka nongkrong bareng gitu ya. Tuh kalau pas kabur tuh bareng yang cewek-cewek? Ya bareng-bareng lah. Oh, bareng-bareng. Kita mau kemana, kita mau ngapain gitu ya, yuk gitu. Sampai kuliah tingkat pertama tuh masih juga begitu gitu. Masih juga suka ngabur-ngaburan gitu. Titip absen ya gitu. Gitu. Tuh kan, nggak tahu kan? Spesial. Cuma di sini. Mungkin gurunya juga kalau mau menghukum agak nggak tega kali ya. Karena anak pintar gitu. Karena lumayan. Orang bisa masuk IPA 1 gitu kan. Sempat terpilih juga ikut apa ya, saya nggak tahu ya istilahnya kalau sekarang ya, kalau dulu namanya PMDK tuh, jadi kepilih untuk ke salah satu universitas negeri ternama ya, itu dapat kesempatan dari satu angkatan cuman kepilih 4 kalau nggak salah. Nah itu saya kepilih tuh salah satu di antaranya, cuman nggak lolos. Cuman lumayan lah udah kepilih kan ya, dari ratusan gitu. Jadi masih ada pertimbangan lah kalau mau hukum saya. Bu Oni itu dulu belajar itu emang belajar sendiri, apa emang dari orang tua Bu Oni itu kayak kamu harus ini ya, kamu harus ini, maksudnya pendidikan orang tua Bu Oni apa yang masih ingat nih cara didiknya sampai sekarang masih Bu Oni ingat? Nah justru ini nih Yumna, saya itu bukan background saya bukan dari keluarga yang peduli dengan pendidikan sebenarnya. Jadi kalau throwback ke masa kecil itu memang saya hidup dalam kekurangan banget. Saya bisa sekolah gitu ya, sekolah SD di tempat yang disiplin tinggi ya waktu itu ya memang karena mama saya tuh ngotot banget harus, pokoknya kita susah makan atau kita kurang banget tetap harus sekolah, karena sekolah itu buat masa depan. Nah mungkin dari situ ya, akhirnya saya tuh belajar sendiri, nggak ada fasilitas les lah, privat lah, atau apa ya, kalau istilahnya kita convert ke zaman sekarang tuh apa sih fasilitas anak-anak, ada gadget, ada aplikasi ini, ada itu, ada laptop gitu ya. Dulu saya nggak banget ya, nggak punya yang kayak gitu-gitu, bener-bener minus banget. Nah karena lihat mama saya ya begitu ini banget sama yang namanya pendidikan, karena mama saya bilang ya kita boleh miskin, nggak punya uang, tapi jangan sampai kita masa depan tuh miskin juga gitu. Jangan sampai miskin sikap, jangan sampai miskin otak gitu, itu mama saya gitu. Makanya dari situ
akhirnya saya memang usaha ya, berusaha belajar apa segala macam. Dan jarak sama adik saya cuma 3 tahun, yang kedua itu 3 tahun, dari 2 ke 3 itu 2 tahun. Jadi waktu itu saya lebih mandiri ya, mandiri Karena anak pertama. Iya, anak pertama dan mama sibuk ngurus adik-adik kan di bawah. Itu mandiri di situ, saya harus bisa sendiri, merasa pokoknya harus bisa sendiri dan harus bisa nih, sekolah harus bisa gitu. Dan kebenaran saya SD 6 tahun itu bersama teman-teman dari etnis lain ya, di sekolah yang bukan sekolah SDIT kayak sekarang yang marak gitu ya. Di situ saya belajar, akhirnya saya merasa keseret gitu ya Yumna, untuk ikut berprestasi. Karena melihat yang lain itu dibangun dalam suasana yang kamu harus menang, kamu harus juara 1 gitu. Jadi mau nggak mau akhirnya saya juga keikut gitu. Wah, harus ngejar juga, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai saya di bawah. Kalau dia bisa, saya pasti bisa nih gitu. Teman sebangku saya waktu itu anak paling pinter di sekolah gitu ya, paling pinter di sekolah. Penampilannya biasa aja, tasnya udah belel, sepatunya udah belel gitu ya. Saya lihat, tapi kok dia bisa ya? Berarti kita juga bisa. Emang dia ngapain sih gitu? Oh, belajarnya kayak gitu. Nah, saya minta suka ke rumahnya ya. Ikut belajar bareng. Gimana sih cara dia ngafalin ini? Gimana sih cara masukin rumus ini ya? Itu waktu SD. Nah, dari situ udah itu terus. SD. Itu SD. Nah, dari situ SMP saya di negeri, SMA saya di negeri. Mungkin karena basicnya udah begitu ya. Jadinya meskipun saya menikmati masa muda saya, tapi saya nggak mau anak saya kayak gitu. Saya nggak mau anak saya nongkrong ya. Tapi saya tetap memang udah basicnya itu ya, ini sama pendidikan. Jadi otak juga tetap ngejar prestasi gitu. Jadi ke bawah gitu. Terus sampai kuliah? Sampai kuliah, alhamdulillah ya kuliah IPK lumayan lah, menutup dengan 3 koma lah, 3 koma di atas ya. Dulu jurusan apa sih Bu? Kimia. Kimia? Please jangan nanya rumus. udah nguap nih. Ya Allah, Bu. Iya, kimia. Karena saya nilai kimianya paling bagus, itu aja alasannya. Beneran Bu? Iya, waktu UN ya. Itu fisika, kimia, biologi, matematika. Kimia saya bagus ya. Oh, saya punya guru kimia enak waktu di kelas 3 itu SMA. Ngambil kimia aja deh gitu. Terus ada nggak sih Bu yang kayak dari cara didiknya orang tuanya Bu Oni yang sampai sekarang tuh masih Bu Oni terapin ke anak-anaknya Bu Oni? Masih banyak ya. Malah kalau dilihat tuh apa yang saya didik ke anak-anak itu mamah banget gitu ya. Mamah banget itu cara didiknya. Ya contoh yang simple ya, kalau belajar tuh meja tuh harus rapih, ruangan tuh harus rapih. Nah itu saya kebawa tuh sampai sekarang. Makanya kata suami saya, Umi nih orangnya cocok ya, kita berdua cocok nih Mi, sama-sama manajerial, terorganisir gitu semuanya. Pokoknya pensil ya di tempat pensil gitu ya, nggak bisa tuh lihat pensil yang berantakan. Nah itu yang saya terapin tuh sama anak-anak. Kalau pelajaran mau masuk kotak tuh rapih, kalau berantakan nggak ada yang bisa masuk di kotak. Nah itu yang paling saya ingat dari mama saya. Gitu. Oh makanya aku pernah lihat tuh yang lagi belajar daring ya. Itu seru banget yang kayak ada meja. Jadi ini mejanya si Hamza, mejanya si ini. Terus sampai aku di rumah orang tua aku tuh, ayo kita rubah ruangan ini biar kayak ini ya Bu Oni. Beneran Bu. Jadi ini meja disusun jadi kayak Bu Oni tuh bagus. Karena kalau nggak rapi nggak bisa. Itu ajaran mamah yang sampai sekarang saya terapin sama anak-anak. Sebelum rapi kita nggak bisa mulai sebelum rapi gitu. Jadi si otak kayak berantakan gitu kalau ikut berantakan. Iya. Tapi anak-anak bisa ngikutin. Alhamdulillah anak-anak bisa ngikutin, biasa ngikutin sampai waktu Bu Fidoh ke rumah tuh, Bu ini anaknya banyak tapi rumahnya tetap rapi ya. Karena masing-masing udah tahu ada yang tumpah, dia numpahin apa, udah langsung cepet ini sendiri gitu ya. Minjem pensil, minjem apa, udah tahu harus dibalikin ke tempatnya gitu. Emang udah dibiasain teratur gitu ya Bu? Iya. Dari dulu. Nah, terus nih Bu, pernah nggak sih Bu dulu itu pas masa sekolah ya, diomelin sama mama atau papa Bu Oni yang masih diingat sampai sekarang tuh diomelin karena apa? Kalau saya ingat-ingat malah nggak pernah loh.
Mama saya itu juga, mungkin saya turunan tomboy dari mama saya ya. Gitu. Peace, Nek, gitu ya. Karena mama saya itu juga terkenal di kalangan teman-teman gitu ya. Ini juga gaul juga sama teman-teman saya dulu. Terus waktu saya nongkrong itu juga dijemput gitu ya, dijemput sama si mama gitu. Jadi itu mungkin ada turunan sih. Jadi kalau dibilang diomelin kayaknya nggak pernah merasa diomelin sama mama sama papa saya tuh nggak pernah diomelin. Kalau dengar aku habis dihukum nih gitu. Kan lu katanya Bu Ani pernah sering dihukum Saya nih. nggak cerita kalau nggak dihukum. cerita. Kalaupun saya cerita itu jadi bahan ketawa aja sama mama saya, jadi ketawa bareng gitu. Malah kata mama, kalau dengar ceritanya mama malah lebih ini juga. Dulu kan mama saya di SMA 1 ya Jakarta itu sama juga. Oh ternyata aku sekarang itu turunan mama ya gitu. Sama juga, tomboy juga, diem-diem bawa mobil gitu ya. Nggak diizinin bawa mobil keluar. Padahal kakek saya tuh tentara, kan mobilnya keciri ya. Disetopin lah di pinggir jalan, ada razia. Wah pokoknya dengar cerita yang seru-seru itu. Jadinya kalau dengar saya cerita saya sama mama ketawa-ketawa aja kita. Iya, dulu mama juga gini kayak gitu. Ada nggak sih Bu kalau sekarang jadi yang perempuan kan Rehana doang. Rehana Itu aja. sama kayak Boni nggak? Pertama dia lebih apa namanya ya, dia orangnya lebih keras ya. Terus dia lebih apa ya, kalau bahasa saya nguplek ya. Dia tuh suka desain. Jadi lebih cenderung nggak terlalu banyak ngomong, nggak terlalu banyak ekspresi. Dia ekspresinya di itu, di desain. Lagi saya suruh untuk jualan sebenarnya. Dan salah satu yang saya suruh referensi saya ke Rehana itu Yumna loh. Waduh. Kak, lihat Kak Yumna Kak, gitu, gini-gini. Iya ya, ada berapa orang lah dia liatin tuh ya. Lihat, pantau IG-nya Kak, ikutin. Setiap ada produknya Yumna, ini jualannya Kak Yumna nih, saya bilang gitu. Enggak lah Bu, jangan aku. Nah, tadi kan udah ngomongin masa kecil Bu Oni, masalah Bu Oni. Terus tuh aku tuh penasaran nih Bu, ceritanya Bu Oni bisa ketemu sama Pak Firly itu gimana tuh? Ini kalau Pak Firly di podcast sendiri, jawaban kita berbeda. Gawat. Jadi saya sama Pak Firly itu teman satu kampus, sama-sama jurusan kimia. Meskipun jurusan beda juga? angkatan, iya. Saya kan angkatan 2000. Jadi Pak Firly itu sebenarnya angkatan 99, udah kuliah di Palembang. Setahun tapi sakit nggak ngelanjutin, ikut UMPTN lagi, keterima di UNJ bareng kan, jadinya satu angkatan. Jadi ketemunya di kampus. Kalau orang bilang apa namanya cinlok ya, oh lo kalah, boleh dibilang seperti itu. Berarti pas di kampus tuh emang temenan? Iya, temenan. Tapi ya itu masih 180 derajat tuh berbeda. Saya waktu masuk kampus itu juga belum hijrah ya, masih dengan kenakalan yang dulu gitu ya. Sedangkan Pak Firly itu kan wah udah dari SMP udah anak alim banget, udah ngisi ceramah di masjid gitu kan, ketua rohis apa segala macam. Jadi waktu kuliah itu juga nggak kepikiran deh bakal nikah. Terus yang bikin Bu Oni tuh kayak, wah ini kayaknya jodoh gue nih. Itu gimana? Maksudnya kan karakternya beda ya Bu. Iya. Pak Firly kan kayak alim. Biasanya kan kalau Iya, orang yang bener, ini kan, bener. gak seru banget deh jadi orang kayak gitu. Nah itu gimana tuh? Keren banget sih dia nanyanya. Dilatih sama siapa nih? Jadi yang buat saya waktu itu ngambil keputusan, alhamdulillah tingkat kedua itu saya udah hijrah ya, alhamdulillah dapat hidayah. Saya mulai belajar, mulai ngaji, belajar apa namanya, ikut kelompok-kelompok mentoring ya. Oh ternyata begini loh, tuh ternyata hidup tuh untuk ini. Oh ternyata kita itu diciptakan untuk ini. Mulai belajar Quran ya, mulai ngerti di situ. Nah seiring berjalannya waktu, pas apa namanya Pak Firly khitbah itu ya, menyatakan ya saya lihat beliau memenuhi kriteria lah sebagai seorang pemimpin ya. Orangnya rapih, Pak Firly itu orangnya juga rapih. Terus kemudian memimpin ya, meliding. Terus apa ya, enak diajak ngobrol, enak diajak ngobrol.
Nah, nanti mungkin podcast sama Pak Firly itu ya ketahuan juga ternyata ada sisi-sisi ininya juga gitu yang buat kita tuh bisa cocok gitu. Itu sih yang dilihat pertama kali. Jadi pertimbangan. Jadi emang karena pas awal-awal tuh pas Bu Oni ngaji, dulu mentornya Pak Firly. Maksudnya mentor ngajinya dulu itu? Enggak. Oh enggak. Tapi sering lihat Pak Firly ceramah gitu. Karena kan Pak Firly udah jadi ketua BEM jurusan, jadi ketua inilah banyak tampil ya di kampus. Jadi emang udah kelihatan sosoknya. Wah ini dong pas Bu Oni nikah kayak sekampus rame dong. Wah rame banget ya. Hai teman kampus aku, boleh disapa nggak? Itu rame banget. Sama ketua BEM nih gitu. Iya, sebelumnya kan nggak terlalu ini ya, maksudnya nikahnya satu kampus itu kan nggak apa namanya, nggak lazim lah ya gitu ya. Saat itu begitu kita nikah, ternyata di bawah-bawah, wah anak sesama anak fisika nikah, sesama anak kimia nikah. Ternyata kita pintu gerbangnya gitu. Ini pelopor di UNJ nih berarti nih. Waduh. Masya Allah. Oke. Nah terus nih Bu, sekarang kan Bu Oni sama Pak Firly sama-sama berjuang gitu ya Bu, membangun bisnis bersama gitu. Jadi apa panutan juga lah buat banyak orang gitu. Masya Allah, masih belajar. Iya. Nah terus kalau untuk Bu Oni sendiri, selain Pak Firly, siapa sih sosok yang paling berperan gitu dalam jalan karir Bu Oni membangun bisnis ini? Pertama, yang paling berperan memang mentor saya sendiri ya, suami saya sendiri, Pak Firly itu memang saya akuin hari ini kalau saya yang hari ini hasil olahan tangannya Pak Firly lah. Saya itu bukan orang yang punya mimpi ya, ketemu sama Pak Firly yang penuh mimpi, dreamer banget. Nah, ketemu tuh banyak masuk. Akhirnya saya jadi orang yang berani mimpi. Terus kemudian saya itu dulu orangnya senewenan. Pokoknya kalau udah punya mau punya rencana ini, saya nggak mau berubah. Jadi orang kayak gitu lelah banget loh. Begitu tidak terjadi, stres, senewan gitu. Mama saya bilang saya dulu kalau mau ulangan, kalau mau ambil rapot tuh panas demam. Karena memang orangnya kepikiran, punya asma, asam lambung, wah pokoknya kayak gitu-gitu deh. Nah, terus sama Pak Firly diajarin konsep tentang tentang tawakal gitu ya. Kita itu ranahnya tuh ikhtiar kalau tidak hasilnya tidak sesuai dengan rencana itu udah dari Allah. Nah, itu sisi-sisi spiritual ruhiyah yang memang sangat berperan banget Pak Firly. Kemudian kalau untuk di HNI ya pastinya mentor kita ya, ada Pak Jenial almarhum ya, saya biasa manggilnya Kak Jenny. Itu juga sangat berperan banget. Terus ada mentor atas kita, leader besar kita, top leader kita Pak Erwin Chandra Kelana ya. Itu saya kenal Pak Erwin sejak belum nikah, sejak saya masih kuliah. Karena kita udah mulai merintis itu kan sejak kuliah, kenal sama HNI, HPA saat itu kan kita sejak kuliah. Jadi satu kampus kenal juga? Satu kampus memang dimulai, Pak Erwin bukan di UNJ, Pak Erwin di UI. Cuman karena ya itulah jodoh jaringannya ya, jodoh jaringannya dipertemukan dengan Pak Erwin. Itu kita masih di kuliah, jadi kenal Pak Erwin udah lama banget. Dan ketika kita mau memutuskan menggeluti bisnis ini pun yang kita datangi ya Pak Erwin gitu. Minta saran, minta advice-nya itu ya dari Pak Erwin. Pak Erwin tolong ajarin gimana gitu. Sama ya yang banyak berperan mitra-mitra ya. Orang bilang katanya mitra-mitra bilang katanya saya belajar dari saya gitu ya, mentor kita ini. Padahal sebenarnya buat saya itu justru merasa belajar tuh dari bawah juga, dari para mitra juga, belajar dari mitra-mitra yang sebanyak itu. Banyak banget kita bisa belajar sebenarnya, dan itu yang membentuk ya prestasi saya hari ini. Sebenarnya bukan prestasi sendirian, tapi prestasi bersama gitu. Itu orang-orang yang berpengaruh ya itulah kira-kira ya, anak, orang tua gitu. Bahkan tetangga pun ya juga, menurut saya tetangga itu ini karena kita harus punya kontribusi ya sama masyarakat, harus dekat juga sama tetangga. Kalau udah baik hubungannya, udah tetangga tuh support ini gitu, seneng lah. Sama staf BC ya, saya kalau nggak ada staf BC nggak bisa kemana-mana, gitu, terbantu banget lah. Fase dimana tuh Bu Oni sama Pak Firly tuh lagi jatuh-jatuhnya nih,
Dan kayak wah karena jatuh itu kita saling kerja sama satu sama lain gitu, itu pernah nggak sih Bu di fase itu? Itu pernah banget ya di fase ketika kita baru memulai, ketika baru nikah ya. Pak Philip punya mimpi banyak banget, punya impian banyak. Akhirnya saya keseret ya, jadi pribadi yang akhirnya bisa mimpi, bisa punya cita-cita. Sebelumnya saya nggak bisa mimpi, merasa bukan orang yang bisa mimpi karena benar-benar saya tuh kekurangan banget. Masa kecil tuh minus banget. Saya nggak berani mau punya cita-cita, saya nggak berani mau merencanakan beli apa, saya tuh nggak berani Kenapa? Pasti nggak bisa, jadi udah gitu pikirannya. Jadi tumbuh itu sebagai pribadi yang saya nggak punya banyak keinginan gitu, karena merasa pesimis ya, mungkin kalau diringkas tuh jadi pesimis. Nah ketemu sama Pak Phil itu jadi optimis, jadi dreamer juga, pengen kesini, pengen kesana gitu. Nah membangun rumah tangga itu memang dari awal itu kondisi minus. Lah itulah yang benar-benar kita peres otak, ikhtiar ya, harus apa, harus gimana gitu. Punya anak 1, punya anak 2, mau punya anak 2 waktu itu keadaan masih belum berubah. Ya itu gimana caranya nih supaya kita bisa keluar dari, karena sama-sama nanggung ya, saya nanggung keluarga saya, Pak Fili kan juga nanggung keluarga besarnya gitu ketika nikah. Sama satu lagi momen sekitar tahun 2011 2012 ya, itu ada momen ketika HNI terbentuk gitu kan, ibaratnya lewatin lautan yang oleng dulu tuh gitu. Nah itu momen dimana kita juga sempat drop juga ya, secara income, pendapatan itu drop banget. Tapi alhamdulillah karena kita punya mitra ya, kita punya mentor, kita punya komunitas sih sebenarnya. Saya merasakan banget kalau hari ini banyak orang mulai membuat komunitas ya, sesuatu yang positif. Hanya saja memang pastikan deh ikut komunitas yang memang tepat, karena ternyata komunitas itu berpengaruh banget loh buat kita. Naik turunnya kita tuh bisa terpengaruh juga. Iya, khawatir kan kalau ikut komunitas yang kesana kemari gitu, belok-belok kesana kemari gitu. Iya betul. Yang tadi Bu Oni bilang juga ya, suksesnya Bu Oni itu juga sebenarnya berpengaruh juga nih sama di bawah-bawahnya Bu Oni. Iya benar, bukan sendirian lah. Kerja tim. Kerja tim. Sekarang kan anak udah 4 ya Bu? Iya udah 4. Jangan bilang kayak baru sekolah, baru lulus SMA ya. Buntut kita udah 4. Udah 4. Terus nih, kalau menurut Bu Oni sebagai dari mata seorang ibu gitu, apa sih peran anak-anaknya Bu Oni dalam perjalanan karir Bu Oni? Wah, anak itu ibarat pecut ya, ibarat pecut buat kita untuk terus maju ya. Kalau nggak ada, wah nggak ngerti deh kita punya energi nggak, kita punya ini nggak, punya itu tadi ya, pecutan itu nggak. Karena tadi saya bilang ya Yumna, saya itu bukan orang yang punya cita-cita. Kalau anak kecil pada umumnya ditanya, mau jadi apa kalau gede ya? Oh saya mau jadi dokter, aku mau jadi insinyur, aku mau jadi ini gitu. Saya nggak tahu mau jadi apa, ya gimana besok aja gitu. Kalau besok masih ada ya minimal saya bertahan hidup, itu yang ada di pikiran saya. Sehingga sampai ketika punya anak-anak itu saya, satu momen tuh saya tersadar, oh bisa jadi, memang boleh jadi saya udah nggak punya cita-cita, dan saya udah telat nih untuk punya cita-cita ya, usia udah mau kepala 4 ya, kayaknya udah ini banget. Tapi saya nggak boleh egois gitu, saya nggak mau duduk-duduk aja selesai gitu ya, nggak punya cita-cita gitu ya. Tapi makin saya lihat anak-anak saya, akhirnya saya jadi punya cita-cita. Jadi anak saya itu sebenarnya sumber cita-cita saya. Kalau ditanya apa cita-citanya Bu Odi, saya bercita-cita untuk mewujudkan cita-cita anak saya tercapai. Gitu. Itu yang jadi hari ini porsi anak-anak ya buat saya itu ya energi ya, mereka energi saya, mereka target saya, mereka goal saya, mereka ini masa depan saya lah. Ya masa depan saya mewujudkan masa depan mereka. Gitu. Apalagi kalau konsep agama kita ya, anak itu kan investasi dunia akhirat. Sekarang dan ternyata ya itu harus dibentuk gitu ya, nggak bisa kita biarin begitu aja flow aja gitu ya, nggak bisa, ternyata nggak bisa. Memang harus dibentuk bagaimana mereka harus mengenal
agama ya, mereka harus kenal sama penciptanya, mereka harus kenal sama teladannya mereka gitu ya. Itu kan bekal-bekal, oh ternyata kita nggak bisa duduk begitu aja menunggu terus kemudian kita mati berharap anak kita pasti doain kita gitu ya. Oh ternyata nggak sesimpel itu, ada perjuangan lah sana. Itu porsi anak-anak buat saya itu sekarang ya memang bahan bakar ya, bahan bakar dan energi terbesar lah buat saya. Jadi motivasi ya tadi pecut itu ya Bu. Jadi, Iya. aku harus ini. Iya Ya, gitu. Nah nih Bu, kalau udah kesini nggak mungkin nggak ada kejutan yang tadi aku bilang. Baiklah. Ini Apa nih kejutannya? mungkin ini lagu favoritnya Bu Oni kali atau apa? Oh masa sih? Lagu apa ya? Ini kita. Wah. Aku punya satu audio. Heeh. Nah, mungkin ini udah mau ngelahirin aku. Assalamualaikum Umi, makasih udah mau ngandung aku dalam 9 bulan, udah mau ngelahirin aku, berjuang dengan nyawanya sendiri, udah mau ngejaga dan merawat aku selama 14 tahun terakhir ini. Rehana ya? Udah Wah, masalah. pokoknya kasih banyak kayak Masalah. sweet banget. Iya. Makin besar ya Rehana itu udah 14 tahun. Apa ya? Makin kesini saya merasa makin macem-macem ya. Saya merasa makin deket seperti sahabat ya sama dia. Tapi kadang-kadang saya seperti tadi pembicaraan offline kita ya, saya merasa banyak bersalah sama Rehana. Saya merasa kecepatan gak sih saya memaksa dia untuk mandiri ya. Karena kalau saya tinggalin kayak sekarang, itu Rehana tuh ngurus semuanya. Ngurus adiknya yang belajar kelas 4, yang belajar kelas 1, yang nanti ada titipan ini, titipan itu gitu ya. Kak, titip ini yang itu. Dia iya dan semua sampai transfer kadang-kadang dia ada satu aplikasi mobile banking tuh saya taruh di handphone dia, jadi saya udah tinggal Kak tolong transfer ini dengan beban tugas dia ya. Kadang-kadang saya ngerasa itu ya bersalah ya Allah bersalah banget, dan waktu cepet banget, kelas 9 habis ini kelas 10 SMA, nanti lulus SMA kan udah SMA kayak Yumna udah kuliah, udah punya dunia sendiri ya. Udah punya dunia sendiri, terus nanti nikah, wah itu udah sama Papil itu kalau udah ngomong itu udah baper banget, udah melo, udah langsung ini deh bercucuran air mata gitu ya. Itu anak pertama tuh terkenang lah. Oh gitu ya, iya. Karena masih perjuangan ya, masih perjuangan banget. Tapi berarti emang kedekatan Bu Oni itu sama anak-anak emang udah kayak sahabat, partner kerja juga. Alhamdulillah, gitu ya? Alhamdulillah. Saya sama Pak Firly itu dari awal, sejak awal nikah punya anak, kita komitmen sahabat dekat anak-anak tuh harus kita. Kalau mereka ada sesuatu yang mau diceritakan, ada yang bikin galau, itu tempat pertama yang kepikiran tuh harus kita, gitu. Harus kita lah itu. Secapek apapun keluar, kita masuk rumah habis dari kerja kayak apapun capeknya, berapa hari nginep nggak pulang-pulang, sampai rumah itu pokoknya harus main sama anak-anak, harus bareng sama anak-anak, nggak boleh meskipun udah pengen selonjoran, udah capek banget ya, nggak boleh masuk kamar, ini dulu sama anak-anak kayak gitu. Setelah ganti baju apa segala pokoknya harus sama anak-anak, ngobrol apa segala macam gitu. Pernah nggak sih Bu kalau lagi jalan nih sama anak-anak kayak wah ini kakaknya ya gitu? Oh my god. Pernah nggak? Kalau sama Rehana ya, kalau sama Rehana apalagi sejak dia udah mulai tinggi ya, Hampir sama gitu ya? hampir sama ya. Khalid malah udah mau lebih tinggi dari saya gitu ya. Dia ulang tahun 2 hari lagi. Jadi justru saya yang sering dibilang kakak ade itu ya itu ya, turunan ya. Dulu kalau saya jalan sama mamah juga begitu, kayak kakak ade gitu. Sama Rehana, oh kayak kakak ade nih. Gitu. Itu kalau dibilang gitu ya Bu, antara insecure sama sakit hati. Soalnya dua hal kemungkinan. Aku tua apa gitu? Ini antara Sama. ibu saya yang awet muda apa saya Atau saya yang ketuaan. Sama Rehana juga begitu. Aku nggak mau dibilang adanya Umi lah, aku tua banget gitu. Enggak dong, berarti Umi awet muda. Iya antara dua itu. Nah, tapi Bu, kalau misalkan ya pas video ini udah tayang, nanti anak-anak ibu pan nonton,
apa sih pesan-pesan yang mau Bu Oni sampaikan buat Rehana, buat Khalid, buat Bilal, buat Hamzah? Apa aja? Buat Rehana, buat Khalid, buat Bilal, buat Hamzah, harus jadi anak soleh yang sholat itu nomor 1 ya. Allah itu selalu nomor 1, tidak ada duanya. Kemudian mau jadi apapun silakan, asalkan tolong lihat teladan kita, tolong lihat contohnya, yaitu nggak lain dan bukan adalah Rasulullah gitu. Pokoknya anak-anak harus mencontoh Rasulullah. Mau jadi apapun, ya mau jadi desainer kah, mau jadi tentara kah. Hamzah kan cita-citanya mau jadi tentara, iya. Terus kemudian mau jadi pilot angkatan udara kah gitu ya. Pokoknya harus lihat Rasulullah. Ya, kemudian yang berikutnya itu adalah yang selalu saya katakan sama anak-anak, Rehana, Khalid, Bilal, Hamzah itu jadi pribadi yang mengagumkan gitu. Karena dengan jadi pribadi yang mengagumkan, orang banyak senang sama kita banyak manfaat sama orang, itulah di situ rahmat dan berkahnya Allah pasti turun buat kita semua. Betul. Oh, jadi ini emang pesan-pesan yang udah sering banget disampaikan ke anak-anak gitu ya? Selalu bilang sama anak-anak itu seperti itu ya, karakter diri, attitude kita itu yang akan bikin nilai buat kita. Kita itu tidak dinilai dari paras, kita tidak dinilai dari harta, kita tidak dinilai dari materi, kita tidak dinilai dari kepintaran, tapi kita dinilai dari value diri kita itu ya, karakter kita, attitude kita gitu. Itu yang saya pikir kenapa jadi pesan buat anak-anak saya, ya melihat dunia saat ini ya, sudah miris banget, attitude, akhlak, adab ya, itu ya sesuatu yang hari ini langka. Kita mau cari ahli komputer, kita mau cari generasi milenial yang dia bisa menghasilkan miliaran, itu sudah banyak sekarang. Ya, melek teknologi. Bahkan anak sekarang lebih canggih teknologi daripada emaknya, bapaknya ya. Tapi yang paling sulit hari ini adalah termasuk banyak pesantren penghafal Quran, banyak sekarang anak-anak menghafal Quran ya. Tapi pertanyaannya, apakah hafalan Quran itu sudah menginternalisasi sehingga menjadi karakter diri? Nah itu saya pikir itu PR yang, ya saya melihatnya ini PR saya, gitu kan. Kita diajarin begitu ya, bertanggung jawab pribadi. Ini PR saya, anak-anak ini PR saya. Kalaupun hari ini saya titipkan ke pesantren, saya titipkan ke sekolah yang bagus gitu ya, tapi tetap mereka itu tanggung jawab saya. Gitu. Begitu sih. Akhlak, adab, karakter itu yang ini lagi langka banget ya. Akhlak, adab, karakter. Masya Allah banget nih. Kayaknya udah berapa menit Ibu dari tadi? Berapa menit ya? Lihatin jamnya nggak ada jam nih di sini. Nggak kerasa pinternya. Jujur aku senang banget Ibu bisa ngobrol-ngobrol sama Bu Oni. Masya Allah, ini orang sibuk banget. Aku bisa ngobrol. Padahal aku sibuk di rumah aja loh. Kan tapi kan menghasilkan cuan. Iya. Cuan ya. Cuan. Oke deh Bu, makasih Bu Oni udah mau datang ke studio kita. Semoga nggak kapok ya Bu. Oh enggak dong, senang bisa diundang ke studio yang baru ini ya. Harapannya HNI juga bisa ini ya buat anak-anak muda ya. Amin. Karena penuh potensi anak muda itu. Betul, anak muda penuh potensi. Dan makasih juga nih buat para penonton, teman-teman yang udah ngikutin keseruan aku sama Bu Oni ngobrol dari awal sampai akhir. Jangan lupa nih buat teman-teman yang belum subscribe dulu, like dan share sebanyak-banyak ke teman-teman kalian supaya bisa manfaatnya bisa lebih banyak gitu. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.